Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, songkok ini adalah hadiah yang diberikan kepada kami ketika bersama rumpun kemasyarakatan komisi-komisi dari KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, yaitu Komisi PSE, kemudian Kerawam, lalu KKPMP, SGPP, Karitas, dan Komisi HAK, Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan. Kami berkunjung ke Keuskupan Labuan Bajo, lalu hadiah ini disematkan di kepala kami sebagai tanda cinta. Maka saya pergunakan untuk mempersiapkan renungan harian pada hari ini. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab orang yang takut akan Dia takkan berkekurangan. Singa-singa muda merasa kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Mereka adalah 3 bersaudara, sahabat-sahabat Yesus. Kita akan membaca Injil Yohanes bab 11 ayat 19 sampai 27.
Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada peringatan wajib sahabat-sahabat Yesus, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus, mari kita perhatikan keunikan pribadi-pribadi mereka yang bisa menjadi salah satu contoh dan teladan agar kita bisa bersahabat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana kita baca dalam kitab suci, Marta adalah pribadi yang penuh dengan hospitalitas, melayani Yesus, tapi juga kadang-kadang mengeluh, bersungut-sungut, sambat. Seperti itu karakter dari Marta. Sementara Maria adalah seorang yang mengabdi dengan cinta. Dia mendengarkan Yesus setiap kali Yesus datang ke rumah mereka. Sedangkan Lazarus adalah pribadi yang hening. Kita tidak membaca satu patah kata pun yang diucapkan oleh Lazarus. Padahal mereka tiga-tiganya adalah sahabat-sahabat Yesus, tetapi dengan keunikan dan karakter pribadi masing-masing. Persahabatan antara Yesus dan mereka memang tidak terlalu jelas kapan dimulai. Yang jelas, digambarkan dalam kitab suci beberapa kali disebut bahwa setiap kali Yesus singgah di rumah mereka, terutama ketika dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yesus singgah di Betania yang memang tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita coba cermati masing-masing pribadi yang unik ini. Sekali lagi, Injil tidak memberitahu kepada kita kapan persahabatan antara Yesus dan Lazarus dimulai dan bagaimana hal itu terjadi. Lazarus dan saudara perempuannya Marta dan Maria
tinggal di Betania, sebuah desa kecil sebelah timur Yerusalem, kurang lebih 2 mil jaraknya. Kita baca dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 18. Rumah ini, Betania, kemungkinan besar adalah tempat Yesus tinggal ketika dia datang ke Yerusalem untuk berziarah setidaknya 3 kali setahun. Yesus menghabiskan malam-malamnya di Betania pada hari-hari menjelang sengsaranya. Kita baca dalam Injil Markus bab 11 ayat 11 dan bab 14 ayat 3. Persahabatan antara Lazarus dan Yesus mungkin berkembang sebelum awal pelayanan publik Yesus atau bahkan selama tahun pertama pelayanan publik Yesus. Kita tahu nama Lazarus berasal dari nama Ibrani Eleazar, yang berarti Tuhan telah membantu atau menolong. Injil Yohanes menyebutkan Lazarus sebagai yang dikasihi oleh Yesus. Injil Yohanes bab 11 ayat 3, ayat 5, dan ayat 36, 3 kali disebut. Lazarus juga disebut sebagai sahabat Yesus. Injil Yohanes bab 11 ayat 11. Tidak ada satupun kata-kata Lazarus yang dicatat dalam Injil. Itu berarti Lazarus sebagai sahabat Yesus menghabiskan waktu bersama Yesus, bahagia bersama Yesus dalam keheningan. Ia juga tidak pernah mengeluh. Bahkan meskipun disebut sahabat Yesus, dia tidak mengeluh, tidak protes, juga tidak berharap bahwa dipilih menjadi salah satu di antara 12 rasul Yesus. Itulah keunikan Lazarus. Bahkan ia menjadi sahabat sejati bagi Yesus dalam penderitaan dan penganiayaan. Dia menghayati sabda Yesus dalam Injil Matius bab 11. Berbahagialah kamu jika kamu karena aku dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala macam kejahatan. Kita tahu bagaimana setelah Yesus membangkitkan Lazarus, dia pun ikut terancam dan mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Injil Yohanes bab 12 ayat 10. Sukacita terbesar Lazarus adalah ketika banyak orang percaya kepada Yesus sesudah Yesus membangkitkannya setelah Lazarus mati dan dikubur. Pada hari ketiga dia dibangkitkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Yohanes bab 12 ayat 11. Itulah sosok pribadi Lazarus yang dapat kita kenali sebagai sahabat Yesus. Lalu Marta, saudari Lazarus, dia bukanlah tipe pendiam, ya, dia aktif melayani Yesus. Kita membaca itu dalam Injil, bahkan terus terang, ya, belak-belakan tanpa tedeng-aling-aling. Itu terjadi ketika dia minta agar Yesus menegur Maria yang duduk manis sementara dia sibuk melayani Yesus. Itu karakter dari Marta. Dan Tuhan kita Yesus Kristus membimbing Marta agar dia tidak terus-menerus cemas dalam melayani, khawatir dengan banyak hal, tetapi
melayani dengan bahagia, dengan sukacita. Dan Maria, sahabat Yesus yang lain yang kita kenang imannya pada hari ini, mencontohkan kepribadian yang berbeda dari Marta, tetapi juga dari Lazarus. Memang Maria banyak diam, tetapi dia memiliki emosi yang mendalam, relasi dengan Yesus. Ketika Lazarus mati, dalam Injil kita baca, Yesus datang, Marta keluar menyambut Yesus, Maria duduk di rumah. Dan ketika Marta memberitahu bahwa Yesus mencari Maria, dia segera menjumpai Yesus dengan air matanya yang membuat kemudian hati Yesus masyghul, tergerak oleh belas kasihan, lalu bertindak membangkitkan Lazarus. Inilah sahabat-sahabat Yesus yang kita kenang pada hari ini, yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi hidup kita. Bersahabat dengan Yesus dalam pengabdian, dalam pelayanan, dan dalam keheningan menjadi bagian dari ciri-ciri terbaik sebagai sahabat-sahabat Yesus yang dapat kita timba dari Marta, Maria, dan Lazarus, orang-orang Betania ini. Saya bersyukur pernah berkunjung ke rumah mereka yang ada di Betania, juga masuk ke dalam makam yang konon dipakai untuk menguburkan Lazarus. Yang menarik adalah di dekat rumah Marta, Maria, dan Lazarus ini ada satu masjid yang diberi nama Masjid Al-Uzair, bahasa Arab untuk Eleazar, untuk Lazarus. Dan hidup di sana ditandai dengan perdamaian, kerukunan, tanpa kekerasan, tanpa diskriminasi. Dari poin ini, saya ingin menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas kekerasan yang dialami oleh saudari-saudara kita di Padang. Semoga pemerintah mendengar jeritan, jangan sampai ada lagi, terjadi lagi kekerasan-kekerasan serupa, karena ini harus dihentikan. Beberapa waktu yang lalu terjadi di Sukabumi, sekarang terjadi di Padang. Janganlah negeri ini dirusak oleh pribadi-pribadi yang tidak bertanggung jawab, yang berpandangan picik dan sempit, dan mudah berlaku kriminal, kekerasan atas perbedaan. Semoga pemerintah mendengarkan seruan kita semua agar menjaga kehidupan yang rukun dan damai. Seperti yang tadi saya katakan, di Betania ada gereja yang dulu rumah dari Marta, Maria, dan Lazarus, dan di dekatnya ada Masjid Al-Uzair. Mereka hidup dalam kehidupan yang rukun dan damai. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yusuf selalu mendoakan kita, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam.
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Alois. Berkah dalam